Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang penyajian data. Ada kata penyajian, yaitu dari kata saji ya. Kita menyajikan, contoh menyajikan makanan. Nah, dari kata tadi bisa dipahami apa itu penyajian data. Mungkin data ya yang agak asing bagi kita. Penyajian data ini merupakan materi terakhir dari materi terakhir kelas 7 semester 2 ya. Baik, langsung saja. Nah, ini contoh penyajian data, yaitu tabel nilai matematika kelas 7. Yang memiliki nilai 100 itu ada 6 orang, yang memiliki nilai 90 itu ada 8 orang, yang memiliki 80 ada 6 orang, yang memiliki nilai 70 ada 13 orang, dan memiliki nilai 60 itu ada 7 orang. Dengan total peserta didiknya itu adalah 40 peserta didik. Ini ya contoh penyajian data. Yaitu dari data-data tadi disajikan dalam bentuk tertentu, di sini dalam bentuk tabel ya. Sehingga mempermudah bagi pengamat untuk membaca data tadi. Nah, kalau di sebelah kanan itu ada contoh bentuk-bentuk penyajian data ya. Ada yang bentuknya lingkaran, ada yang bentuknya batangan kayak gini ya, ada yang bentuknya garis tuh. Nah, nanti penyajian data yang akan kita pelajari seperti ini. Oke, selanjutnya ada dalil Quran surat Al-Kahfi ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala tadhlimu rabbuka ahada. Artinya, dan diletakkanlah kitab atau catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan itu tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jiwa pun. Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Kandungan dari ayat tadi bukan hanya bisa dilihat dari aspek dunia akhirat saja ya, tapi lebih dari itu. Dari sisi lain, kita bisa simpulkan secara tidak langsung ayat ini menggambarkan penyikapan data-data kita selama di dunia, baik perihal lisan, hati, dan lainnya, yang direkam dan memiliki ketelitian tingkat tinggi. Dari ayat ini kita mengetahui kita dianjurkan atau dituntut untuk memiliki kemampuan matematika dasar. Kita bisa mengimplementasikan dan menerapkan ayat ini, yakni dengan cara penurunan sifat-sifat, dasar-dasar, dalil-dalil, ataupun model untuk pengembangan statistik. Oke. Penyajian data. Nah, data itu cukup asing ya mungkin. Sering kita dengar, tapi pengertiannya apa sih? Data itu merupakan bentuk jamak dari datum. Nah, datum adalah informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan suatu objek. Jadi data adalah sekumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan suatu objek, kemudian disajikan secara jelas. Suatu cara untuk menampilkan data agar mudah dipahami, baik dengan menyusun atau mengubahnya secara visual, disebut dengan penyajian data. Beberapa bentuk penyajian data adalah dengan tabel seperti yang di awal tadi ya, dan diagram. Diagram itu adalah bentuk penyajian data berdasarkan hasil pengamatan atau tabel yang telah dibuat sebelumnya. Jadi dari tabel itu kita buat menjadi diagram. Diagram sebagai bentuk penyajian data yang umum ditemui meliputi diagram batang, ada diagram garis, dan ada diagram lingkaran. Diagram batang. Nah, ini diagram batang ya.
Diagram batang umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang menunjukkan keterangan-keterangan dengan batang-batang tegak atau mendatar dan sama lebar dengan batang terpisah. Diagram batang adalah diagram yang paling sederhana dan paling umum. Kekurangan dari diagram batang adalah diagram batang hanya disajikan data yang telah dikelompokkan atas atribut dan kategori. Diagram batang tidak dapat menampilkan datum dari orang atau benda yang dicatat. Sebut saja data individual. Contoh penyajian data dan diagram batang dari tabel berikut. Ada tabel banyak siswa Kecamatan Sukasada menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin tahun 2012. Itu ya. Sehingga dari data tadi dapat dibentuk menjadi diagram batang, di mana pengkategoriannya itu dikategorikan SD itu berapa. Nah, begitu SD itu tadi adalah 1562. Jadi bentuknya seperti itu di diagram batang. Dan SMP itu adalah 1019, dan SMA itu 689, dan SMK itu adalah 903. Jadi kalau dalam bentuk diagram batang, yang paling tinggi itu yang memiliki jumlah yang banyak ya, yaitu dari SD. Kemudian yang paling sedikit yaitu SMA. Itu merupakan contoh diagram batang. Diagram garis merupakan suatu grafik yang berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data yang lainnya. Grafik garis biasanya digunakan untuk menunjukkan data yang berkesinambungan. Biasa digunakan dalam menunjukkan hasil pengeluaran perusahaan tiap tahunnya ataupun yang lain seperti penerimaan mahasiswa baru tiap tahunnya di UIN Malang. Sebenarnya bentuk diagram garis itu cukup mirip dengan diagram batang ya. Tapi diagram garis itu ditempatkan pada sumbu datar, sumbu X, dan nilai data pada sumbu tegak, sumbu Y, sehingga diperoleh titik-titik koordinat. Jika titik-titik yang berurutan dihubungkan oleh garis lurus, maka akan diperoleh diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menaksir atau memperkirakan data berdasarkan pola-pola yang telah diperoleh. Diagram garis ada yang tunggal, ada yang majemuk. Jika majemuk itu berarti lebih daripada satu garis. Diagram garis majemuk biasanya digunakan untuk membandingkan dua keadaan atau lebih. Kekurangan dari diagram garis itu ya, hanya digunakan untuk data yang berkala, tidak bisa data yang lainnya. Sedangkan juga diagram garis itu membutuhkan ketelitian lebih tinggi dalam membacanya. Contoh diagram garis nih ya. Nah, ada tabel fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari tanggal 18 Februari 2008 sampai 22 Februari 2008. Itu ya. Ada kurs beli dan kurs jual pada tiap tanggalnya. Maka diagram garis dari tabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, itu dia. Jadi ada tanggal berapa dan nilai tukarnya itu berapa. Jadi tanggalnya itu merupakan sumbu X-nya dan nilai tukar itu sumbu Y. Dari titik nantinya, dari antara tiap titik itu ditarik garis lurus, maka akan membentuk diagram garis. Di sini merupakan diagram garis majemuk ya, karena lebih daripada satu garis. Jadi di situ ada kurs jual yang garis biru dan kurs beli yang garis merah. Selanjutnya diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan suatu diagram yang difungsikan untuk menyajikan data dalam bentuk lingkaran, baik menggunakan data absolut maupun relatif. Untuk membuat diagram lingkaran, pertama-tama kita harus membuat lingkaran terlebih dahulu, lalu dibagi-bagi menjadi beberapa sektor. Tiap sektor melukiskan kategori data yang terlebih dahulu diubah ke dalam derajat. Diagram lingkaran tuh bisa jadi menggunakan derajat ya, atau dengan total 360 derajat kalau lingkaran, atau bisa menggunakan persen dengan total 100%.
Karena sudut yang dibentuk lingkaran adalah 360 derajat, maka perbagian dapat kita cari dengan menggunakan rumus. Nah, contoh dari diagram lingkaran langsung saja ya. Di sini ada tabel tentang kendaraan yang dimiliki oleh 200 orang karyawan di sebuah pabrik. Yang memiliki mobil itu ada berapa orang? 75. Yang memiliki motor itu 50. Yang memiliki sepeda ada 50. Dan yang tidak punya kendaraan yaitu 25 karyawan. Jika dibentuk dalam tabel, pertama-tama kita perlu menghitung persentasenya dulu ya. Jadi 75, yang pertama itu dari yang mobil. Ada 75 dibagi dari total karyawan yaitu 200 dikali dengan 100%. Hasilnya 37,5%. Begitu pula dengan motor, juga sama dengan sepeda, dan yang tidak punya kendaraan itu cara pengertiannya sama, dan nanti persenannya akan kita ketahui. Setelah persenannya kita ketahui pada masing-masing kategori, kita dapat menentukan luas juring-juring yang bersesuaian dengan jumlah karyawan sebagai anggota dari data tadi. Jadi yang punya mobil itu tadi berapa persen? 37,5% dikali dengan total derajat pada lingkarannya itu 360 derajat, maka sama dengan 135 derajat. Yang punya motor setelah operasi maka 90 derajat, sama dengan sepeda juga 90 derajat, dan yang tidak punya kendaraan maka 45 derajat. Nah, dari ini, setelah penentuan besar sudut masing-masing kategori ini dapat kita bentuk menjadi diagram lingkaran seperti ini. Ini dibentuknya dalam persenan ya. Dengan total semua adalah 100%. Nah, mungkin sekian untuk penyajian data pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti pemaparan materi ini. Saya ucapkan terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.